Halo assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang Ant-Man Quantumania. Wah, tinggal menghitung berapa minggu lagi ya teman-teman ya, 17 Februari untuk pertama kali premier Ant-Man Quantumania. Nah itu sih kalau di Amerika ya, biasanya kalau di Indonesia akan lebih cepat 2 hari, mungkin di tanggal 15 atau 14-nya. Sorry banget ya teman-teman ya, di sini aku nggak terlalu cepat untuk membuat video pembahasan Ant-Man Quantumania. Ada banyak banget video, ada banyak banget title, judul, dan juga skrip yang sudah aku persiapkan untuk nge-breakdown Ant-Man Quantumania ini. Wah banyak banget deh pokoknya. Jadi memang Ant-Man Quantumania ini sebagai film pembuka di fase kelima pastinya akan sangat penting ya untuk keberlangsungan masa depan Marvel Cinematic Universe. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang ada berapa sih Kang the Conqueror atau nama aslinya Nathaniel Richards yang nantinya akan muncul di film Ant-Man Quantumania. Nah jadi ini sebenarnya ada teori dan rumor yang beredar ya teman-teman, bahwa sebenarnya trailer yang kita lihat untuk Ant-Man Quantumania itu ada banyak lebih dari satu Kang the Conqueror yang kita lihat. Karena kita tahu bahwa varian dari Nathaniel Richards itu banyak yang gak ketulungan. Nah jadi pastinya ada banyak rumor nih bahwa jangan mau dikibulin dengan trailer ya. Siapa tahu aja di trailer yang kita tonton itu ada lebih dari satu Kang the Conqueror ya guys. Karena memang Kang ini banyak banget, sampai kalau di komik itu mereka memiliki Council of Kang, saking banyaknya Kang the Conqueror. Dan aku lumayan setuju sih dengan ini ya teman-teman, karena kan trailer itu suka banget mengecoh. Dan kalau aku lihat di salah satu poster official dari promosi Ant-Man Quantumania, terlihat ya di bagian helmnya Ant-Man ini, aku seperti melihat bayangan dan siluet dari 3 Nathaniel Richards. Ada He Who Remain, ada Immortus, dan juga ada Kang the Conqueror. Nah mirip banget ya itu ya, bayangannya, bentukannya itu kayak Nathaniel Richards. Oke, coba kita recap dari project Marvel sebelumnya yang sudah menampilkan Kang the Conqueror atau varian Nathaniel Richards. Yang pertama tentunya ada series Loki. Pertama kali memperkenalkan salah satu varian dari Nathaniel Richards, yaitu He Who Remain. Dimana He Who Remain ini adalah varian yang paling baik, yang cinta kedamaian dan tidak suka dengan peperangan. Jadi He Who Remain ini mengakhiri peperangan antara varian Nathaniel Richards atau varian Kang the Conqueror di Multiversal War. Sebenarnya aku juga masih kurang mengerti ya bagian kalimat ini yang diucapkan oleh He Who Remain di episode terakhir series Loki. Dia berkata bahwa mengakhiri peperangan antara Kang the Conqueror antara variannya itu mengakhiri Multiversal War. Nah jadi itu kayak aku masih belum bisa connect ya, bagaimana bisa konsep timeline, timeline yang banyak itu bisa connect ke multiverse atau multi semesta yang banyak. Nah di situ aku masih nggak ngerti itu loh guys. Atau mungkin nanti kedepannya akan dikasih tahu perbedaan mendasar banget dari Marvel antara multi timeline dan multi semesta, karena itu masih belum dikasih tahu oleh Marvel. Karena nggak usah ditanya lagi ya, yang namanya multi timeline itu terjadi di satu semesta. Seperti yang kita lihat di series Loki, itu mereka cuma berpindah-pindah timeline aja, tapi masih di semesta 616. Nah maksud aku kan itu mereka masih tetap di satu semesta doang, walaupun timelinenya ada banyak banget tak terhingga dengan varian yang tak terhingga juga. Beda dengan Doctor Strange Multiverse of Madness, dimana kita melihat semesta yang berbeda dengan varian masing-masing satu di setiap semesta. Nah konsep ini loh yang aku pengen banget langsung dikonfirmasi oleh Marvel atau si Kevin Feige itu, tentang multi timeline dan multi semesta tuh connectnya gimana. Oke guys, itu nanti pembahasannya udah beda lagi ya di video yang lain aja. Jadi video ini fokus untuk ngebahas varian-varian Nathaniel Richards atau Kang the Conqueror yang akan muncul di film Ant-Man Quantumania. Nah tadi kan sudah muncul tuh He Who Remain di series Loki. Kemudian kan ada muncul juga tease gambarnya Ramatut di series Moon Knight di bagian jaket belakang dari preman atau anak kecil pengikut Dewi Amit ini ya. Ini muka atau bentukan kepalanya jadi Ramatut, sang pemimpin bangsa Mesir pada kala itu. Itu juga salah satu varian dari Nathaniel Richards Kang the Conqueror. Dan berikutnya yang kita lihat di versi trailer Ant-Man Quantumania ini, Kang the Conqueror. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, Kang yang kita lihat di sini seperti tidak terlalu overpower dan memiliki kekuatan yang hebat. Siapa tahu aja ini adalah versi Kang saja, bukan Kang the Conqueror. Jadi ini Kang the Warrior, salah satu varian Kang yang mungkin hebat tapi tidak sehebat Kang the Conqueror. Karena Kang yang paling hebat Kang the Conqueror itu mungkin akan menjadi main villain di Avengers Kang Dynasty. He Who Remain kan juga sudah pernah berkata kepada Loki, dia itu dikenal dengan beragam macam nama: The Conqueror, penakluk,
the warrior, ksatria, the ruler atau pemimpin, scientist, ilmuwan dan sebagainya. Nah, mungkin Kang yang kita lihat di Ant-Man Quantumania ini nanti itu bukan Kang the Conqueror, tapi Kang the Ruler atau Kang the Warrior, karena kekuatannya itu masih tidak begitu hebat di bawah Kang the Conqueror. Nah, terlihat di salah satu official picture dari Ant-Man Quantumania memperlihatkan si Kang ini memiliki baju yang berbeda, yaitu baju warrior. Kemudian kita lihat lagi ya, varian lain dari Nathaniel Richards, yaitu Kang yang memimpin TVA. Terlihat dari patungnya yang menggantikan patung Timekeepers ketika si Loki ini kembali ke TVA lewat Timepad setelah didorong oleh Sylvie ya, karena kan dia mau ngebunuh He-Huriman itu. Nah, ini juga variannya si Kang, dan ini bukan Kang yang kita lihat di trailernya Ant-Man Quantumania. Berbeda banget ya, dari mulai segi rambutnya, baju atau kostumnya menurut aku sih beda sih, karena nggak mungkin Kangnya sama, pasti Kangnya itu beda. Ini kan dia pemimpin TVA dengan bentukan TVA yang mirip banget dengan yang dipimpin oleh He-Huriman kan guys. Sedangkan yang kita lihat di trailer itu udah beda tempatnya, Chronopolis atau kota Chronopolisnya tuh udah nggak mirip TVA. Nah, mungkin inilah pertama kali diperkenalkan The Chronopolis City, tempat bertahtanya Kang the Warrior di Quantum Realm. Wah, jadi pada bingung ya teman-teman ya, saking banyaknya banget nih varian Kang yang mungkin nanti akan kita nonton di sepanjang series dan film MCU ke depannya. Nah, dan aku yakin banget sih di Ant-Man Quantumania itu mungkin akan diceritakan terlebih dahulu sebenarnya gimana originalitas dari si Kang the Warrior ini. Ingat ya, bukan Kang the Conqueror. Aku tuh seperti yakin banget sih ya teman-teman ya, kalau Kang yang kita lihat nanti di Ant-Man Quantumania itu bukan Kang the Conqueror. Gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat aku atau enggak? Tapi mohon maaf ya kalau nanti teori aku salah setelah kita nonton rilis filmnya. Dari segi kekuatan aja udah beda ya. Varian Nathaniel Richards si He-Huriman itu dia memiliki kekuatan bisa tahu segala apa yang orang bicarakan. Kejadian berikutnya si Loki dan Sylvie itu mau ngapain dia bahkan tahu ya guys ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah si Kang yang kita lihat nanti di Ant-Man Quantumania memiliki kekuatan yang sama seperti He-Huriman. Tapi kayaknya nggak akan sampai sehebat itu ya. Kalau yang si He-Huriman tuh kayak wah, hebat banget dia ya. Dia mengakhiri multiversal war, dia membuat sacred timeline, dia bisa melihat apapun, mengetahui apapun, mendengar apapun, dan mengetahui kejadian di masa depan yang akan datang juga semuanya tahu. Wah, sayang banget Datu si Sylvie kenapa dibunuh ya si He-Huriman itu. Bukan berarti dia nggak bisa ya menolak atau menahan serangannya si Sylvie, kan dia malah menerima dibunuh si Sylvie itu ya guys ya. Jadi ya dia sengaja sih biar dibunuh oleh si Sylvie, bukan karena dia kalah. Karena sebenarnya cuma satu hal yang ditakuti oleh He-Huriman ini ya teman-teman, yaitu dirinya sendiri, myself, me, the other version of me, yaitu ialah varian-variannya yang tidak memiliki hati yang baik, salah satunya Kang the Conqueror. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi bisa aja kemungkinan nanti di film Ant-Man Quantumania kita bisa melihat lebih dari satu Kang the Conqueror, seperti yang sudah kita lihat sepanjang project fase 4-5 untuk memperkenalkan villain terbaru fase ke-5 dan 6, yaitu Kang the Conqueror yang akan ngelit kita ke big event perang besar Avengers Kang Dynasty. Kenapa sih banyak rumor yang beredar kalau ternyata Kang yang kita lihat di Quantumania ini bukan Kang the Conqueror, atau mungkin di trailer ini akan menunjukkan beragam macam varian Kang? Karena kalau kita lihat di final battle akhir dengan pertarungan antara Kang dan Scott Lang itu kayak habis-habisan banget ya teman-teman ya. Karena memang Nathaniel Richards ini juga adalah manusia keturunan dari Mr. Fantastic Reed Richards. Pastinya dia ini ya harusnya punya teknologi yang lebih hebat dong ya untuk berantem dan mengalahkan Scott Lang. Tapi mereka malah adu combat, fighting one by one dengan tangan terbuka gitu. Jadi maybe aja ini bukan Kang the Conqueror. Bahkan versi Kang yang kita lihat di trailer Ant-Man Quantumania itu seperti kayak membutuhkan banget kan bantuannya Scott Lang untuk mengambil source sumber energi yang dibutuhkannya untuk menghidupi mesin waktu time chair-nya itu untuk memulai conquer atau penaklukan ke semua timeline. Nah, jadi dia malah membutuhkan bantuannya Scott Lang. Jadi kemungkinan ya masih uncertain dan fiktif-fiktif banget sih dengan Kang ini sebenarnya siapa. Tapi kemungkinan nanti di film Ant-Man Quantumania kita akan melihat 3 Kang diperkenalkan terlebih dahulu ya untuk ngelit ke varian-varian Kang the Conqueror yang lainnya. Karena setahu aku Kang the Conqueror itu kekuatannya sama seperti He-Huriman, sangat hebat dan maha dahsyat sekali. Mereka itu sama, cuman pure atau hatinya aja yang berbeda, yang satu baik, yang satu jahat. Jadi nggak perlu sih Kang itu kalau di versi komiknya butuh bantuan orang lain, apalagi membutuhkan bantuan Scott Lang itu. Nah, jadi
gitu ya cluenya. Maybe aja this is Kang but not Kang the Conqueror. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk varian-varian Nathaniel Richards Kang the Conqueror yang sudah muncul di MCU dan di trailer Ant-Man Quantumania. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semuanya ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. See you next time.